Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tugas akhir dari mata kuliah diesel teori dengan judul Analisis Overheating pada Sistem Pendingin Mesin Diesel Konvensional Truk Panton. Kode sesi 0040 yang disusun oleh saya sendiri dengan yang bernama Muhammad Armen dengan NIM 23073016 dan teman saya. Vito Gustiva dengan NIM 23073072. Baik, kita langsung saja ke penjelasan dari bab satu pendahuluan. Latar belakang dari kasus latar belakang kasus yang kami dapat ialah permasalahan teknis pada kendaraan bermotor khususnya yang berkaitan dengan sistem pendingin mesin merupakan isu penting yang sering terjadi dalam dunia otomotif. Salah satunya di mesin yang banyak digunakan dalam dunia transportasi adalah mesin diesel konvensional. Mesin diesel dikenal tangguh, hemat bahan bakar, dan mampu bekerja dalam jangka waktu lama dengan beban berat. Dalam studi kasus ini, Pak Anton sering seorang pemilik truk pengangkut hasil petani mengalami masalah serius pada kendaraannya. Truk bermesin diesel miliknya yang digunakan setiap hari untuk perjalanan jarak jauh menunjukkan gejala overheating setelah digunakan selama kurang lebih 1 jam. Dan selain itu masih ada faktor pengaruh lainnya. Gejala-gejala tersebut menunjukkan adanya masalah serius pada sistem pendingin kendaraan milik Pak Anton. Dalam dunia perbengkelan, tanda-tanda ini tidak bisa diabaikan karena dapat menjadi petunjuk adanya kerusakan pada komponen vital seperti gasket, kepala silinder, termostat, water pump, atau radiator itu sendiri. Oleh karena itu, kasus ini sangat relevan untuk dianalisis secara mendalam oleh mahasiswa teknik otomotif agar dapat melatih kemampuan diagnostik berdasarkan data dan gejala yang nyata terjadi di lapangan. Oke, kita lanjut kepada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang kasus yang telah diuraikan, terdapat beberapa permasalahan teknis yang memerlukan penelaahan lebih lanjut untuk mendapat solusi yang tepat. Ah, Maka rumusan masalah yang dapat dirumuskan dalam kasus ini sebagai berikut. Yang pertama, apa saja penyebab teknis yang memungkinkan terjadinya overheating pada mesin? Kedua, bagaimana menganalisis gejala seperti radiator berkurang, gelombang udara, reservoir, dan selang radiator yang terasa keras saat mesin panas. Yang ketiga, komponen apa saja sistem pendingin yang perlu dicurigai atau diuji berdasarkan gejala-gejala yang muncul. Yang keempat, solusi teknis apa yang paling tepat untuk mengatasi permasalahan overheating tersebut agar kendaraan dapat kembali beroperasi secara normal dan aman. Baik, kita lanjut kepada tujuan analisis. Tujuan dari pelaksanaan analisis terhadap kasus Pak Anton ini adalah untuk menerapkan pemahaman teoritis yang diperoleh selama perkuliahan dalam penyelesaian permasalahan teknis nyata di lapangan. Adapun tujuan secara spesifik dia sebagai berikut. Bisa kita lihat satu, mengidentifikasi secara sistematis penyebab utama dari gejala overheating. Yang dua, melakukan evaluasi. Yang ketiga, menghubungkan konsep dasar kerja sistem pendingin mesin diesel dengan permasalahan nyata untuk menghasilkan diagnosis yang akurat. Yang keempat, menyusun alternatif solusi dan merekomendasikan tindakan teknis yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan overheating pada mesin Pak Anton tersebut. Yang kelima, yang terakhir, melatih kemampuan mahasiswa dalam berpikir kritis dan mengambil keputusan berdasarkan analisis logika dan ilmiah. Kita lanjut pada manfaat analisis ya terbagi dari tiga. Yang pertama, bagi mahasiswa memberikan pengalaman sudah jelas, menumbuhkan keterampilan dan
dalam mendiagnosis masalah teknis dan menyusun rekomendasi solusi berdasarkan pendekatan ilmiah. Yang ketiga, meningkatkan pemahaman terhadap sistem pendingin mesin dan kaitannya dengan performa mesin secara keseluruhan. Yang keempat, mengasah kemampuan kerjasama tim dilakukan secara berkelompok serta meningkatkan tanggung jawab individu dalam menghadapi tugas berbagai kasus. Yang kedua, bagi pemilik kendaraan, yaitu Pak Anton sendiri. Mendapatkan diagnosis yang teknis yang akurat terhadap permasalahan kendaraan, mendapatkan rekomendasi perbaikan yang tepat sehingga truk dapat kembali berfungsi optimal dan aman digunakan untuk aktivitas sehari-hari. Yang ketiga, bagi dunia pendidik dan industri otomotif, mendorong penguatan metode pembelajaran berbasis masalah atau based learning yang lebih kontekstual dan aplikatif. Menjadi dokumentasi studi kasus yang dapat digunakan sebagai relevan pembelajaran atau pengembangan sistem pelatihan teknik otomotif. Dengan adanya analisis ini sebagai kesimpulan aja, kita lanjut kepada bab 2, deskripsi kasus. Penjabaran lengkap mengenai kasus yang dianalisis yang kami dapat. Berbagai permasalahan teknis yang dialami oleh Pak Anton, seorang pemilik. Mesin diesel yang digunakan oleh Pak Anton dilengkapi dengan sistem pendingin cairan atau liquid cooling system, yaitu sistem pendingin yang menggunakan radiator sebagai media pelepas panas atau pompa air mekanik untuk mensirkulasikan cairan pendingin, termostat sebagai pengatur suhu kerja, dan kipas pendingin berbasis Viscofan yang berfungsi membantu proses pendinginan saat suhu meningkat. Hmm, Kita lanjut kepada data-data yang relevan yang kami dapat. Dari sisi kualitatif yang kami dapat, mahasiswa memperoleh informasi langsung dari Pak Anton sebagai pemilik kendaraan. Beliau menjelaskan bahwa truk diesel miliknya digunakan setiap hari untuk keperluan mengangkat hasil panen pertanian dari desa ke pasar kota. Waktu tempuh perjalanan rata-rata mencapai 3 hingga 5 jam sehari dan kondisi jalan yang dilalui pun cukup bervariasi mulai dari jalan datar hingga tanjakan yang memerlukan tenaga ekstra dari mesin. Gejala lainnya yang dilaporkan adalah berkurangnya air radiator secara konsisten setiap hari. Meskipun ia sudah rajin mengisi ulang air pendingin, beliau juga menyampaikan bahwa setelah membuka tutup reservoir saat mesin dingin sering terlihat adanya gelembung udara yang masih muncul di permukaan air. Hal ini menjadi keperhatian utama karena pengembang udara yang terus muncul mengindikasikan adanya gas yang masuk ke dalam sistem pendingin. Dari permasalahan tersebut, kami dilakukan beberapa pemeriksaan awal oleh mahasiswa. Antara lain yaitu pengukuran suhu menggunakan alat scan BD. Yang kedua, pengamatan visual terhadap cairan pendingin menunjukkan bahwa cairan cepat menyusut dan berubah warna menjadi agak keruh. Yang ketiga, pemeriksaan tekanan pada sistem pendingin menggunakan radiator pressure test memperlihatkan bahwa sistem mengalami kenaikan tekanan yang signifikan setelah mesin bekerja selama beberapa menit. Selain itu, dilakukan pula pemeriksaan pada komponen-komponen utama sistem pendingin seperti radiator, termostat, pompa air, kipas. Dari data itu, data penting dalam proses analisis tersebut dengan mengombinasikan hasil observasi langsung serta pemeriksaan teknis terhadap komponen. Mahasiswa dapat mengembangkan pemahaman dan komprehensif mengenai penyebab utama masalah dan solusi yang sesuai. Pihak-pihak yang terlibat dalam kasus overheating pada Pantai terdapat beberapa pihak. Pihak pertama yang terlibat ialah Pak Antoni itu sendiri selaku pemilik truk tersebut.
Pihak kedua ialah mahasiswa Departemen Teknik Otomotif Universitas Negeri Padang. Yang ketiga adalah dosen pembimbing atau instruktur mata kuliah. Dan selain itu terdapat juga beberapa pihak pendukung lain seperti teknisi workshop, universitas yang membantu menyediakan peralatan dan fasilitas pemeriksaan seperti alat pengukur. Eh, kita lanjut lagi kepada bab 3, analisis kasus yang akan dijelaskan oleh teman saya Vito Gustipa. Kepada Vito dipersilahkan. Baik, terima kasih Saudara Armen. Di sini saya akan menjelaskan analisis kasus. Yang pertama itu teori atau konsep yang digunakan. Nah, dalam menganalisis permasalahan operating pada mesin diesel konvensional seperti yang dialami oleh truk Anton, dibutuhkan pemahaman yang kuat terhadap teori dasar sistem pendingin mesin. Nah, adapun sistem pendingin mesin merupakan salah satu sistem vital dalam kendaraan bermotor, terutama pada mesin diesel yang bekerja dengan kompresi tinggi dan suhu pembakaran yang cenderung lebih panas dibandingkan mesin bensin. Nah, selain itu, pada kendaraan Pak Anton digunakan juga kipas pendingin viscofan, yaitu kipas yang digerakkan oleh visco coupling atau coupling fluida, yang bekerja berdasarkan suhu. Semakin tinggi suhu mesin, semakin kuat putaran kipas untuk membantu proses pendinginan radiator. Jika viscofan mengalami kerusakan atau tidak berputar sesuai kebutuhan, maka proses pendinginan bisa terganggu dan menyebabkan overheating. Nah, kita lanjut ke analisis permasalahan berdasarkan teori. Baik, berdasarkan teori yang dijelaskan sebelumnya tadi oleh teman saya, Armen, dapat dilakukan analisis mendalam terhadap gejala dan kondisi yang dialami oleh truk bermesin diesel milik Pak Anton. Permasalahan utama yang muncul adalah mesin mengalami overheating atau panas berlebih setelah digunakan sekitar 1 jam, disertai dengan indikasi berkurangnya air radiator secara terus-menerus. Nah, gejala pertama yang paling mencolok adalah kenaikan suhu mesin yang signifikan setelah digunakan sekitar 1 jam. Ini menunjukkan bahwa sistem pendingin gagal mempertahankan suhu kerja mesin dalam batas normal. Dalam kondisi ideal, sistem pendingin harus mampu menjaga suhu mesin stabil meskipun kendaraan digunakan dalam waktu yang lama. Hal ini juga menjelaskan mengapa selang radiator terasa sangat keras saat mesin panas. Ketika gas buang dari ruang bakar masuk ke dalam sistem pendingin, maka tekanan dalam mesin meningkat jauh melebihi batas normal. Tekanan yang tinggi akan membuat sistem pendingin bekerja lebih keras, tetapi juga dapat menyebabkan kerusakan lebih parah seperti pecahnya selang atau bahkan radiator itu berkurang. Nah, selanjutnya kita masuk ke alternatif solusi yang mungkin dilakukan. Baik, setelah dilakukan analisis terhadap gejala-gejala yang muncul dan dikaitkan dengan teori serta prinsip kerja sistem pendingin mesin diesel, maka dapat disimpulkan beberapa alternatif solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan overheating yang terjadi pada truk milik Pak Anton. Alternatif ini disusun berdasarkan tingkat kemampuan kerusakan serta dampaknya terhadap sistem secara keseluruhan. Alternatif pertama yang paling memungkinkan dan mendesak adalah pemeriksaan serta menggantikan gasket kepala silinder atau head gasket. Berdasarkan gejala awalnya, gelembung udara di dalam reservoir dan tekanan tinggi pada selang radiator. Sangat besar kemungkinan bahwa head gasket mengalami kebocoran. Kebocoran pada gasket ini menyebabkan gas pembakaran dari dalam ruang silinder masuk ke dalam sistem pendingin. Alternatif kedua adalah melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap komponen pendukung sistem mesin seperti radiator, pompa air, termostat, dan kipas viscofan.
Alternatif ketiga ialah melakukan pembersihan atau flushing sistem pendingin secara keseluruhan dan mengganti cairan pendingin dengan coolant baru yang sesuai standar. Langkah ini bertujuan untuk membersihkan endapan kerak atau kontaminasi yang mungkin menghambat sirkulasi cairan pendingin. Adapun alternatif lainnya yang dapat dijadikan pilihan pendukung adalah melakukan tekanan atau pressure test secara menyeluruh pada sistem pendingin untuk memastikan bahwa tidak ada kebocoran lain yang tersembunyi, baik pada selang, sambungan, maupun tutup radiator. Nah, semua alternatif tersebut sebenarnya tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan perbaikan pendekatan yang tepat adalah mengutamakan perbaikan pada komponen yang paling kritis, terutama pada gasket kepala silinder. Nah, selanjutnya argumen logis terhadap tiap alternatif. Setelah disusun beberapa alternatif solusi untuk mengatasi permasalahan overheating pada truk mesin diesel Pak Anton, maka langkah berikutnya adalah melakukan penilaian logis terhadap masing-masing alternatif. Penilaian ini penting dilakukan untuk menentukan solusi mana yang paling efektif, efisien, dan sesuai dengan gejala serta kondisi teknis kendaraan yang sebenarnya. Nah, alternatif pertama yaitu pemeriksaan dan penggantian gasket kepala silinder atau head gasket merupakan solusi yang secara teknis paling relevan dengan gejala utama yang terjadi, yaitu munculnya gelembung udara dalam reservoir, selang radiator yang terasa keras akibat tekanan tinggi, serta kehilangan cairan pendingin secara terus-menerus tanpa adanya kebocoran eksternal. Nah, ada alternatif kedua, yaitu pemeriksaan menyeluruh terhadap komponen pendukung sistem mesin. Sistem pendingin mesin juga memiliki dasar teknis yang kuat. Sistem pendingin terdiri dari komponen yang saling berhubung, dan kerusakan satu mesin saja dapat mengganggu fungsi keseluruhannya. Nah, secara keseluruhan, argumen yang paling kuat mengarah pada alternatif pertama sebagai solusi utama karena gejala-gejala yang dialami sangat khas dan spesifik terhadap kerusakan gasket kepala silinder. Alternatif lainnya tetap penting dilakukan, tetapi lebih sebagai bagian dari pendekatan menyeluruh untuk memastikan sistem pendingin bekerja dengan optimal secara keseluruhan. Nah, kita lanjut ke bab 4, yaitu tentang solusi atau rekomendasi. Nah, solusi terbaiknya berdasarkan hasil analisis menyeluruh terhadap permasalahan overheating yang dialami truk Pak Anton serta mempertimbangkan berbagai gejala khas seperti munculnya gelembung udara dalam reservoir, tekanan berlebih pada selang radiator, dan berkurangnya cairan pendingin secara terus-menerus. Maka solusi terbaik yang diusulkan adalah melakukan penggantian gasket kepala silinder serta dengan pemeriksaan dan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh komponen sistem pendingin. Nah, penggantian gasket kepala silinder dianggap sebagai tindakan paling utama dan paling prioritas karena komponen inilah yang secara langsung menjadi titik kerusakan berdasarkan gejala teknis yang muncul. Namun, solusi ini tidak cukup hanya dengan mengganti gasket semata. Agar perbaikan berjalan efektif dan sistem pendingin kembali bekerja secara optimal, perlu dilakukan pemeriksaan terhadap permukaan kepala silinder untuk memastikan tidak terjadi deformasi atau melengkung akibat panas berlebih. Nah, langkah berikutnya dalam solusi ini adalah pencegahan kembali kepala silinder dengan prosedur torsi yang sesuai spesifikasi pabrikan. Hal ini penting agar tekanan yang diberikan pada gasket merata dan mampu menutup sempurna setiap jalur komponen. Setelah penggantian gasket dan perakitan ulang selesai, tahap penting selanjutnya adalah pengujian kembali sistem pendingin, termasuk melakukan uji tekanan atau pressure test untuk melakukan pemastian tidak ada lagi kebocoran dan sistem benar-benar tertutup rapat. Nah, dengan langkah-langkah tersebut diharapkan sistem pendingin dapat kembali berfungsi sebagaimana mestinya untuk menjaga suhu mesin tetap dalam batas aman.
Nah, selanjutnya alasan pemilihan solusi. Pemilihan solusi berupa penggantian gasket kepala silinder dan pemeriksaan menyeluruh terhadap sistem pendingin tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan berdasarkan proses analisis teknis yang sistematis dan pendekatan logika ilmiah yang mengacu pada gejala dan hasil pemeriksaan lapangan. Alasan pertama yang paling mendasar adalah bahwa gejala yang dialami oleh kendaraan Pak Anton sangat khas dan konsisten dengan tanda-tanda umum kerusakan pada gasket kepala silinder, munculnya gelembung udara dalam reservoir, tekanan yang sangat tinggi pada selang radiator, serta berkurangnya volume air pendingin setiap hari, tanpa ada tanda kebocoran eksternal. Nah, alasan kedua, efektivitas solusi penggantian gasket kepala silinder jauh lebih tinggi dibandingkan hanya sekedar mengganti coolant atau membersihkan radiator. Jika hanya dilakukan pembersihan atau penambahan cairan pendingin, maka permasalahan sebenarnya tidak terselesaikan. Gas akan tetap masuk ke dalam sistem, tekanan akan tetap tinggi, dan overheating akan terus berulang. Artinya solusi-solusi tersebut hanya bersifat simptomatik atau mengatasi gejala tanpa menyentuh akar masalah. Nah, alasan ketiga ialah pertimbangan berkelanjutan dan pencegahan kerusakan lanjutan. Bila kerusakan gasket dibiarkan terlalu lama, maka bukan hanya menyebabkan overheating berulang, tetapi juga berpotensi merusak permukaan kepala silinder, piston, bahkan menyebabkan terjadinya pencampuran oli dan air. Jika air pendingin masuk ke dalam ruang bakar dan terbakar bersama bahan bakar solar, maka selain meningkatnya suhu, juga dapat menyebabkan knocking dan kehilangan tenaga mesin. Nah, yang terakhir, pemilihan solusi ini juga mengacu pada prinsip pembelajaran teknik otomotif yang menekankan diagnosa berbasis data dan prinsip kerja sistem, bukan berdasarkan asumsi atau trial error. Dengan mengandalkan hasil pengamatan, pengukuran tekanan, pengujian suhu, serta wawancara dengan pemilik kendaraan, maka dapat disimpulkan bahwa heat gasket adalah komponen yang paling mungkin menjadi sumber masalah. Oleh karena itu, penggantiannya adalah solusi yang paling tepat dan bertanggung jawab secara teknis. Selanjutnya, rencana implementasi. Agar solusi penggantian gasket kepala silinder dan pemeriksaan sistem pendingin dapat berjalan secara efektif dan efisien, maka perlu disusun sebuah rencana implementasi teknis yang sistematis dan terstruktur. Langkah pertama dalam implementasi adalah pembongkaran bagian atas mesin, khususnya komponen-komponen yang menutupi atau terhubung langsung ke kepala silinder. Setelah kepala silinder dapat diakses, dilakukan pembukaan baut kepala silinder secara bertahap dan berurutan sesuai pola pencegahan pabrik untuk mencegah terjadinya warping atau melengkung pada permukaan silinder akibat pelepasan tekanan yang tidak merata. Nah, tahap berikutnya adalah pemeriksaan terhadap kondisi permukaan kepala silinder dan blok mesin dengan menggunakan alat pengukur kerataan seperti penggaris baja lurus atau stretch edge dan filter gauge. Pemeriksaan ini penting untuk memastikan bahwa permukaan yang bersentuhan dengan gasket benar-benar rata dan tidak mengalami distorsi akibat panas yang berlebihan. Nah, tahap berikutnya adalah pengisian ulang cairan pendingin atau coolant dengan jenis-jenis yang sesuai standar pabrikan. Setelah pengisian selesai, kendaraan dihidupkan dan dilakukan pengujian fungsional, termasuk mengamati suhu mesin saat idle dan setelah digunakan, memeriksa apakah ada gelembung udara di reservoir, terus memastikan bahwa kipas pendingin berfungsi saat suhu naik, lalu mengukur kembali tekanan sistem pendingin menggunakan radiator pressure tester. Seluruh proses implementasi ini diperkirakan memakan waktu antara 6 hingga 10 jam kerja, tergantung pada kondisi kendaraan dan ketersediaan peralatan. Baik,
pada bab 5 kesimpulan akan saya kembalikan kepada rekan saya Muhammad Armen, silakan. Untuk bab 5 kesimpulan akan saya jelaskan ringkasan permasalahan dan solusi. Jadi berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan terhadap kasus superheating pada truk milik Pak Anton, dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang dihadapi bukanlah sesuatu yang bersifat sepele atau dapat ditangani dengan tindakan sementara. Justru sebaliknya, gejala-gejala yang muncul menunjukkan adanya kerusakan serius pada komponen vital dalam sistem mesin. Gejala utama yang kami temukan yaitu Messi mengalami kenaikan suhu secara drastis setelah 1 jam pemakaian, berkurangnya air radiator secara terus-menerus tanpa kebocoran eksternal yang terlihat, munculnya gelembung udara di reservoir serta selang radiator terasa sangat keras saat mesin panas. Setelah dilakukan pendekatan teoritis berdasarkan prinsip kerja sistem pendingin cairan dan analisis teknis secara langsung terhadap kendaraan, maka dapat dipastikan bahwa akar permasalahan terletak pada kerusakan gasket atau kepala silinder. Gasket yang rusak menyebabkan terjadinya kebocoran antara ruang pembakaran dan saluran air pendingin yang mengakibatkan gas buang masuk ke dalam sistem pendingin. Hal ini bukan hanya menyebabkan tekanan dalam sistem menjadi tinggi, tetapi juga mendorong cairan pendingin keluar dan menyebabkan terbentuknya gelembung udara yang seluruhnya berdampak pada gagalnya sistem dalam menjaga suhu kerja mesin. Jadi solusi terbaik untuk permasalahan ini adalah melakukan penggantian head gasket seperti pemeriksaan menyeluruh terhadap kepala silinder, pengencangan udara dengan torsi sesuai standar, dan pengujian sistem pendingin secara komprehensif. Proses ini juga perlu dilengkapi dengan pengisian ulang cairan pendingin yang sesuai spesifikasi serta pembangunan udara dari sistem atau bleeding agar sirkulasi udara kembali normal dan bebas dari tekanan gas sisa. Jadi keseluruhan proses perbaikan tidak hanya bersifat teknis tapi juga mencerminkan pendekatan ilmiah dalam mendiagnosis dan menyelesaikan permasalahan di dunia otomotif atau dalam dunia di lapangan. Penggunaan teori yang relevan mengumpulkan data yang akurat serta proses evaluasi berbasis gejala dan pengujian di lapangan menjadi kombinasi yang membentuk kesimpulan akhir bahwa penggantian gasket kepala silinder merupakan langkah paling logis, efisien, dan efektif untuk memulihkan fungsi dari sistem pendingin dan performa mesin secara keseluruhan. Implikasi dan solusi. Penerapan solusi berupa penggantian kepala silinder serta pemeriksaan dan pengujian menyeluruh terhadap sistem pendingin. Implikasi pertama dan paling langsung adalah pemulihan fungsi sistem pendingin mesin ke kondisi optimal. Implikasi kedua adalah pencegahan kerusakan lanjutan pada mesin. Implikasi ketiga adalah efisiensi ekonomi dalam jangka panjang. Implikasi keempat menyentuh aspek keselamatan kerja dalam berkendara. Implikasi kelima adalah peningkatan wawasan dan keterampilan mahasiswa dalam menangani permasalahan nyata di dunia otomotif di lapangan. Yang terakhir, solusi yang diterapkan juga memberikan implikasi positif bagi pengembangan metode pembelajaran berbasis kasus atau case based learning di lingkungan pendidikan teknik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa solusi yang diterapkan dalam kasus ini memberikan manfaat yang sangat luas dan signifikan. Tetapi juga menanamkan pemahaman menyeluruh tentang pentingnya pendekatan ilmiah dalam menangani masalah dalam dunia otomotif secara profesional dan berkelanjutan.
Baik, mungkin cuma itu penjelasan yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah dalam penyebutan kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.